Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Firman kehidupan pagi hari ini diambil dari Ratapan 3 ayat 27. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan masa kecil ditimang-timang, muda puya-puya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak betul ya kalau demikian halnya hidup ini. Tetapi kalau semuanya itu sudah tersedia, tetapi sapaan firman kehidupan pagi hari ini membuat kita untuk menyisingkan lengan baju di masa muda. Masa muda adalah perjuangan. Masa muda adalah untuk tetap dengan pengorbanan untuk mempersiapkan menjadi apa dan bagaimana hidup kita, terutama para generasi-generasi milenial anak muda kita. Bagaimana hidup kita sekarang dan kelak di masa yang akan datang atau masa tua adalah ditentukan pada masa muda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terutama para kaum muda, masa muda memang masa yang paling indah untuk dikenang. Tetapi justru dituntut untuk waktu berkarya, bekerja keras, kerja. Kita memikul kuk, lakukan pada masa muda. Kuk bukan berarti menjadi beban yang tidak harus atau katakanlah sesuatu yang membebankan kita tidak berbuat apa-apa. Walaupun mungkin terasa berat, tetapi sesungguhnya berguna untuk kita nantinya. Firman Tuhan mengatakan, adalah baik bagi seseorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Kuk berbicara tentang sesuatu beban yang diberikan Tuhan kepada seseorang. Dan kuk dari Tuhan sebenarnya adalah kuk yang enak dan bebannya ringan. Sebagaimana dalam Matius 11 ayat 30. Pada sisi lain, kuk dalam kekristenan dapat pula dimaknai sebagai ketertundukan kepada Allah. Hal itu cukup relevan bila dihubungkan dengan masa muda, yaitu sesuatu masa yang penuh energi, sekaligus penuh resiko dan mungkin memberontak dalam jiwa. Artinya, masa muda adalah sebuah masa yang berpeluang untuk tidak tunduk kepada Allah karena berbagai godaan, cobaan atau yang lain. Tetapi justru di dalam hal itu kita tunduk kepada Allah di saat ada cobaan dan pergumulan, beban-beban berat. Di situ kita tunduk kepada Tuhan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka semestinya dimaknai bahwa Tuhan memiliki maksud dan tujuan dan rancangan yang terbaik bagi umatnya. Dengan demikian, apabila kita memikul kuk dari Tuhan, pun ketika kita masih muda, tentu memiliki pengaruh yang positif dan yang baik bagi hidup dan kehidupan kita. Hal itu juga memberikan kepastian bahwa bila hidup kita di tangan Tuhan dan berada pada pimpinan Tuhan di masa muda, maka ada ketertundukan kepada Tuhan dan akan memberikan sesuatu yang sangat luar biasa pada saat ini dan juga di masa yang akan datang. Karena itu saudara-saudara, apa yang kita lakukan ketika memikul kuk Tuhan di masa muda atau pada masa sekarang ini? Pertama, kita harus tanggung dan pikul kuk kalau itu berasal dari Allah. Dan harus kita pastikan bahwa kuk tersebut berasal dari Tuhan. Ada kemungkinan kita menyangka kuk itu dari Tuhan, padahal sebenarnya bukan. Atau ketika kita mencuri dan kemudian tertangkap atau dipukul atau dipenjara atau melakukan kesalahan, itu bukan kuk dari Tuhan. Karena itu adalah dampak akibat perbuatan kesalahan kita. Kuk dari Tuhan adalah ketika kita melakukan atau berjalan dalam kebenaran, kasih keadilan dalam setiap kehidupan kita. Kita siap menanggung risiko karena kita tetap berbuat baik. Akan tetapi justru sebaliknya kita alami. Kalau memang itu karena perbuatan kesalahan kita, kita menanggung kesalahan.
Tetapi apabila kita menanggung sesuatu akibat perbuatan baik, kita tetap bertahan. Itu adalah sumber dari Tuhan. Kedua, ketika Tuhan memberikan beban kepada kita, sebaiknya kita duduk sendiri merenung sejenak dan berdiam diri sebagaimana dalam ayat 28. Setiap itu ada maksud dan tujuan Tuhan. Memproses, membentuk kita untuk sabar, untuk tekun dan setia. Ketika Tuhan mengizinkan kita memikul dari Tuhan, maka itu adalah urusan antara kita dengan Tuhan. Dan kita tidak boleh menyalahkan orang lain atas tersebut. Justru kita harus memiliki lebih banyak waktu dengan Tuhan, sehingga dapat bertanya dan mencari tahu apa kehendak Tuhan bagi kita. Karena itu saudara-saudara, biarlah tetap kita berkomunikasi dengan Tuhan, berarti kita lebih banyak berdiam diri dan mengundang Tuhan, supaya lebih banyak waktu kita berbicara kepada Tuhan dan mendengar Tuhan. Sebaliknya ketika lebih banyak berbicara kepada Tuhan, justru Tuhan akan lebih banyak juga memberikan waktu kepada kita. Oleh karena itu, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan jangan jadikan itu sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, yang akan berguna bagi kita suatu saat nanti. Pikulah salib, ikut Yesus sejak masa muda. Tuhanlah yang menjamin masa depanmu dan masa depan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengingatkan dan menyapa kami dan meneguhkan iman kami. Jika kami menghadapi yang daripada Tuhan, kami bertahan dan kami kuat, sehingga kami diproses dan dibentuk seturut dengan jalan dan kehendak Tuhan. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, supaya masa muda, masa sekarang adalah waktu untuk tetap mengikut Tuhan dan memikul yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, tetap prokes, Tuhan beserta dengan kita. Amin.